Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Kalau misalnya kalian sehat ya. Yang sakit kita doakan semoga disembuhkan. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita awali pembelajaran hari ini dengan bacaan isti'adzah dan basmalah bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya kita ke kelas ya. An Abi Abdirrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilaihi al-malaku fayanfukhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin li rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyin am sa'idin. Fawallahi alladzi la ilaha ghairuh inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhirah fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhirah fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli al-jannah fayadkhuluha. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwa selama 120 hari janin mengalami 3 kali perkembangan. Perkembangan tersebut terjadi setiap 40 hari. 40 hari pertama janin masih berbentuk nutfah. Kemudian 40 hari berikutnya berbentuk gumpalan darah. Kemudian 40 hari berikutnya menjadi segumpalan daging. Setelah 120 hari, malaikat meniupkan ruh ke dalamnya dan ditetapkan bagi janin tersebut 4 ketentuan. Kemudian, perkembangan janin ini juga disebutkan dalam Al-Quran, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai sekalian manusia, jika kalian ragu-ragu terhadap hari kebangkitan, maka ingatlah, sungguhnya aku tidak menciptakanmu dari tanah, lalu dari setetes air, kemudian menjadi segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging." Itu tercantum dalam Quran surat Al-Hajj ayat 5. Kemudian selanjutnya dalam firman Allah yang lain dikatakan, "Dan sungguhnya kami telah menciptakan manusia dari satu saripati yang berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik." Nah, ini diceritakan atau tercantum gitu ya, tercantum dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Nah, dalam ayat tersebut Allah menyebutkan 4 tahapan penciptaan manusia yang ada dalam hadis di atas, dalam hadis tersebut, dan menambahkan 3 tahapan yang lain sehingga menjadi 7 tahapan. Nah, kemudian bahwa di sini juga Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, anak Adam diciptakan melalui 7 tahapan. Lalu ia membaca ayat yang tadi ya, surat Al-Hajj ayat 5 dan Al-Mu'minun ayat 12-14. Nah, kemudian hikmah diciptakannya manusia secara bertahap, padahal sebenarnya Allah mampu untuk menciptakan secara langsung dan dalam waktu yang singkat, adalah
untuk menyesuaikan dengan sunatullah yang berlaku di alam semesta. Semuanya berjalan sesuai hukum sebab akibat. Semua ini justru menandakan kekuasaan Allah yang sangat besar. Nah, di sini juga kita harus tahu bahwa hikmah yang lain, yaitu diantaranya agar manusia berhati-hati dalam melakukan segala urusannya. Itu ya. Kemudian tidak terburu-buru, juga mengajarkan kepada manusia bahwa untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan sempurna, baik dalam masalah-masalah batin maupun zahir, adalah dengan melakukannya dengan penuh hati-hati dan bertahap. Nah, seperti itu. Nah, dalam hal ini, para ulama sepakat bahwa ruh ditiupkan pada janin ketika janin berusia 120 hari, terhitung sejak bertemunya sel sperma dan ovum. Artinya, peniupan tersebut ketika janin berusia 4 bulan penuh, masuk bulan kelima. Pada masa inilah segala hukum mulai berlaku padanya. Kemudian, karena itu wanita yang ditinggal mati suaminya menjalani masa iddah selama 4 bulan 10 hari untuk memastikan bahwa ia tidak hamil dari suami yang meninggal, agar tidak menimbulkan keraguan ketika ia menikah lagi lalu hamil. Kemudian ruh adalah suatu yang membuat manusia hidup. Ini sepenuhnya urusan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dicatatkan dalam firman-Nya ya, tadi. Bagaimana firman-Nya? Yaitu dalam Quran surat Al-Isra ayat 85. Dan mereka bertanya tentang ruh. Katakanlah, hai Muhammad, bahwa ruh adalah urusan Rabbku, dan tidaklah kalian diberi ilmu kecuali sangat sedikit. Seperti itu anak-anak. Nah, dalam hal ini, ulama sepakat bahwa aborsi setelah ruh ditiupkan ke dalam janin adalah haram. Mereka bahkan menganggap bahwa aborsi adalah tindak pidana yang tidak boleh dilakukan oleh seorang muslim. Kenapa? Karena merupakan bentuk kejahatan terhadap manusia dalam bentuknya yang utuh. Karenanya, jika dalam melakukan aborsi, janin keluar dalam keadaan hidup dan kemudian mati, maka dikenakan diat. Diat itu apa? Diat itu benda yang sudah ditentukan ukurannya. Jika keluar dalam keadaan mati, maka dendanya lebih ringan. Nah, di dalam hal ini, hukum aborsi juga berlaku untuk aborsi sebelum masa peniupan ruh. Setidaknya ini adalah pendapat hampir seluruh ulama, karena penciptaan manusia pada dasarnya dimulai sejak sperma membuahi sel telur atau bisa disebut dengan ovum, sebagaimana yang diisyaratkan oleh hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu ketika nutfah sudah berusia 42 hari, maka Allah mengutus malaikat untuk membentuknya, menciptakan telinga, mata, kulit, daging, dan tulangnya. Seperti itu. Nah, selanjutnya, sesungguhnya Allah mengetahui kondisi manusia sebelum mereka diciptakan. Keimanan, ketaatan, kekufuran, kemaksiatan, kebahagiaan, ataupun kesengsaraan, semuanya atas pengetahuan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Banyak nas yang menyatakan hal tersebut. Bahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an menyebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidaklah satu jiwa yang telah ditiupkan ruh ke dalamnya, melainkan Allah telah menetapkan tempatnya di surga atau neraka. Jika tidak, maka Allah telah menetapkan apakah ia bahagia atau celaka. Seorang laki-laki bertanya, ya Rasulullah, jika demikian, apakah kita kemudian pasrah dengan ketentuan kita? Rasulullah menjawab, tidak, tapi beramalah karena semua dimudahkan menurut ketentuan masing-masing. Orang yang ditentukan bahagia akan dimudahkan pada amal-amal orang yang berbahagia, seperti itu ya. Sedangkan orang yang ditetapkan sengsara akan dimudahkan pada amal-amal orang-orang yang sengsara. Lalu beliau membaca ayat, adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan
membenarkan adanya pahala yang terbaik. Itu Quran surat Al-Lail ya, ayat 5 sampai 6. Nah, kemudian dengan demikian bahwa yang namanya pengetahuan Allah dalam masalah ini tidak berarti meniadakan ikhtiar atau usaha seorang hamba, karena Allah telah memerintahkan hambanya untuk beriman dan menaati perintah, juga melarang manusia dari kekufuran dan kemaksiatan. Ini menunjukkan bahwa seorang hamba harus berusaha untuk mencapai apa yang ia inginkan. Jika tidak, maka perintah dan larangan Allah tersebut sia-sia belaka. Dan ini merupakan mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman yaitu dalam Quran surat Asy-Syams ayat 7 sampai 10. Demi jiwa yang menyempurnakannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasihan, jalan kefasikan dan ketakwaannya. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu yaitu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Maka sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwa, dan sungguhnya merugilah orang yang mengingkarinya. Nah, bagaimana anak-anak pembelajaran hari ini bisa dipahami? Baik, kalau misalnya kalian sudah paham, alhamdulillah Bapak senang. Tapi kalau misalnya kalian belum paham, silahkan kalian tanyakan langsung ke Bapak ya, jangan sungkan-sungkan bertanya. Oke, sekian yang bisa Bapak sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.